Anjloknya harga minyak mentah dunia menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh pelaku pasar, terutama para pembuat kebijakan. Bukan hanya produsen, kali ini juga yang membingungkan adalah bagi importir minyak. Meskipun harga relatif murah, tapi tentunya ada kebijakan-kebijakan lain yang harus diikuti ataupun ketentuan-ketentuan yang mengikuti. Seharusnya secara logika, jika ini sudah terlampau murah, maka setiap negara akan berbondong-bondong untuk memiliki atau setidaknya menyuplai untuk kategori jangka panjang. Tapi kenyataannya justru kita tidak mendapati hal tersebut dan demand global yang kembali menjadi momok bagi harga minyak mentah dunia. Andai saja kala itu Rusia mengikuti apa yang diinginkan oleh OPEC+, mungkin saja tidak akan terjadi perang minyak yang dikompori oleh Arab Saudi. Tapi waktu sudah berlalu dan kita sudah melihat potensi pergerakan tersebut. Akibatnya adalah crude oil yang terlampau berlimpah membanjiri pasar, sementara demand global sama sekali tidak ada. Well, of course, dengan adanya lockdown, aktivitas ekonomi yang terhenti sementara waktu, mungkin saja ini menjadi faktor gangguan utamanya. Andai saja lockdown ditiadakan atau let's say aktivitas ekonomi mulai normal kembali, mungkin saja di situ demand global mulai tumbuh. Lalu bagaimana? Apa dampaknya dari crude oil lalu tiba-tiba dengan gold? Well, of course, seperti yang sempat saya dengungkan kemarin bahwa gold secara fundamental sudah memiliki basis yang cukup baik untuk mengalami rally. Andai saja tidak terganggu dengan hal-hal yang teknis, maka kemungkinan gold sudah mencapai 1.800 di hari ini. Tapi dikarenakan adanya penurunan di harga minyak mentah dunia yang akhirnya menyeret ke dalam bentuk saham-saham energi, akhirnya bursa global pun kembali dalam tekanan. Meskipun kekhawatiran terhadap pandemi global sedikit terkikis, tapi kurang lebih dengan krisis energi seperti ini, saya rasa ini akan masih menjadi faktor yang cukup mengganggu untuk rally gold. Lalu bagaimana dengan rally gold selanjutnya? Apakah selesai atau ini hanya gangguan sementara? Well, tentunya Anda harus memisahkan antara faktor fundamental yang nyata, di mana dengan pakai stimulus bantuan ekonomi ataupun QE yang digelontorkan oleh Fed dan juga bank-bank sentral lainnya, ini sudah seharusnya gold mulai rally. Tapi dengan faktor negatifnya, ini pun yang akan mengganggu. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan kita untuk kali ini, bagaimana memanfaatkan situasinya. Dalam technical, pitching line nyaris terganggu, dan kali ini kita akan lihat potensi tersebut, apakah sudah menunjukkan bahwa potensi kenaikan pupus sudah atau masih ada harapan. Technical view 22 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 22 April 2020 per jam 12 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini di area 1684.90, sementara area high 1691.30 dan low 1679.60. Artinya dalam kerangka pembukaan tadi dia sempat di area 1691, lalu kemudian beberapa waktu lalu sempat tergelincir sampai 1679. Oke, teman-teman mungkin masih ingat dengan apa yang sempat kita ulas kemarin di Gold Outlook untuk episode 21 April 2020. Anda bisa lihat juga di channel YouTube dalam video kemarin. Saya sempat menggambarkan tentang peluang dari yang namanya pitching line. Seharusnya ini akan terjadi bullish candle, dan kalau ini terjadi bullish candle akan sangat perfect sekali, di mana hari ini akan terjadi bullish candle kembali. Namun ternyata di hari kemarin, kurang lebih tanggal 21 April, Anda bisa lihat di sini polanya adalah pola penurunan. Tapi kurang lebih dengan skenario yang sempat saya sampaikan seperti ini, kurang lebih kala itu saya mengatakan bahwa jika saja ternyata terjadi penurunan, akan terjadi dua potensi, dimana kalau misalkan ditutup dengan potensi real body candle yang sangat panjang atau real long body candle dengan posisi bearish, maka potensi hari Rabu akan terjadi penurunan yang sangat-sangat dominan. Tapi kalau misalkan ternyata hanya berupa doji candle, itu artinya masih terbuka peluang baik itu penurunan ataupun penaikan. Sehingga potensi kali ini saya akan equal. Kalau kita lihat dari area 38.2%, area Fibonacci retracement di daily chart menunjukkan area 1679.15. Artinya yang baru saja terjadi tergelincir sampai 1679.60,
itu adalah areal yang sangat suportif dan sangat bagus untuk melakukan buy. Tapi kita lihat potensi keseluruhannya akan seperti apa, karena setelah itu akan ada areal biru historical price di mana areal tersebut berada di area 1668. Dan juga kemarin area penurunan sebetulnya sampai 1660.30 ya. Dan meskipun dengan areal tail yang cukup panjang, Anda bisa lihat di sini tail tersebut hampir saja menyentuh areal 50% retracement di areal 1658.20. Artinya ini adalah area-area krusial untuk areal rally selanjutnya. Gangguannya akan sangat-sangat besar, tapi this is worth it karena keadaan fundamental, outlook fundamental, terutama paket stimulus, paket kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, ujung-ujungnya akan membuat potensi gold yang akan dilirik untuk medium term ataupun jangka panjang. Anda sudah bisa lihat crude oil yang semakin tergerus, lalu juga indeks saham yang tergerus, itu adalah potensi yang dimana market kecenderungannya menyesuaikan diri lalu kemudian mengantisipasi atau menutupi atau mengcover kerugian di dua market tersebut dengan mengasumsikan atau mengambil profit atau profit taking dari emas lalu kemudian mengcover kerugian tersebut, sehingga itulah yang membuat kemarin tertekan terlebih dahulu. Tapi kurang lebih informasi tentang munculnya atau diloloskannya paket stimulus untuk ekonomi rendah ataupun industri kecil oleh Senat AS memberikan gambaran bahwa gold kembali spike hingga ditutup di area 1686. Bahkan kalau Anda lihat di sini pola penurunan sebetulnya dengan 1660 dia sempat berhasil kembali sampai area 1690 dan dia sampai penutupan pun bertahan sampai 1686 ataupun 1687. Jadi kurang lebih itu yang saya coba sampaikan kepada Anda, di mana area informasi fundamental berupa paket stimulus itu akan menopang gold semestinya. So, kita akan lihat potensi pergerakannya kalau dilihat dari area resisten yang harus akan menjadi PR kita adalah area 1700. Lagi-lagi area 1697 pun akan menjadi area resisten cukup kuat. Jadi kita memiliki area kemungkinan potensinya akan berada di kisaran area-area tersebut. Well, of course di grafik H4 juga saya masih menggunakan Fibonacci Fan seperti demikian. Anda bisa lihat pola pergerakannya kemarin juga sempat mengalami rebound dan kembali tertahan di area 50%, yaitu area 1695.30. Jadi kurang lebih untuk hari ini pun akan relatif sama. Namun yang harus Anda perhatikan juga yang akan membuat kita penasaran adalah pola pergerakan selanjutnya. Jika ini sideways ataupun ini diasumsikan ini double bottom, let's say double bottom ini atau mencoba untuk survive ke atas, at least faktor area resisten yang cukup kuat akan berada di 50% dan juga berimpitan dengan area Fibonacci Fan 38.2%, tepat sekali perpotongannya di area 1694.60. Jadi kalaupun misalkan hari ini terjadi kenaikan, hati-hati dengan area tersebut. Jika berhasil tembus, maka kita akan dapatkan neckline ini yang ditembus dan kemungkinan potensi 1700 akan kembali terjadi, bahkan 1705 bisa saja muncul. Tapi dengan catatan pula, kalau ternyata ini bukan double bottom, bisa saja retest kembali untuk ketiga kalinya membentuk pola triple bottom atau malah tergelincir. Yang harus diperhatikan area-area tersebut akan berada di kurang lebih di area 1668 ataupun 1665. Well, 1665 sebetulnya adalah area support psikologis yang mana pada pola pergerakan sebelumnya itu adalah area resisten. Sehingga untuk kali ini dia berubah fungsi menjadi area support psikologis. So, untuk kali ini saya menyarankan untuk melakukan buy on dip di kisaran 1677 ataupun 1678.80 dengan target pertama 1683.60 dan area kedua adalah 1691.00. Stop loss saya akan antisipasi kisaran 1670.00 dengan target short term karena kemungkinan potensinya sebetulnya jika Anda melihat dengan strategi medium term akan lebih baik untuk melakukan buy di kisaran 1665 ataupun 1668 sebetulnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.